Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rosmaya dengan NIM 12320600023 dari kelas A Pendidikan Biologi semester 1. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah AI. Saya akan membahas pembelajaran mendalam atau kecerdasan buatan dan prediksi epigenomik DNA berbasis darah untuk cerebral palsy. Oke, langsung saja yang pertama, mengenal lebih jauh cerebral palsy. Apa sih cerebral palsy? Cerebral palsy adalah kelainan perkembangan yang mempengaruhi gerakan dan koordinasi tubuh pada bayi dan anak-anak. Tingkat keparahan dapat bervariasi. Di seluruh dunia, sekitar 17 juta orang hidup dengan cerebral palsy. Apa sih penyebab dan dampak dari cerebral palsy? CP disebabkan oleh kerusakan atau gangguan pada otak yang terjadi sebelum, saat, atau setelah kelahiran. Hal ini dapat mempengaruhi berbagai fungsi tubuh seperti gerakan, penglihatan, pendengaran, persepsi, dan kognisi. Yang ketiga yaitu pendekatan perawatan. Pengobatan CP melibatkan tim multidisiplin yang terdiri dari dokter, terapis fisik dan okupasi, psikolog, dan pendidik. Tujuan perawatan adalah untuk membantu bayi dan anak-anak dengan CP mencapai kemampuan terbaik mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Yang ketiga yaitu ada peran epigenetik dalam prediksi cerebral palsy. Yang pertama ada analisis metilasi DNA, yang kedua ada kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin, yang ketiga yaitu temuan penting. Oke, yang pertama penelitian analisis metilasi DNA. Penelitian ini menganalisis perubahan metilasi DNA pada bayi yang didiagnosis dengan cerebral palsy dan mengidentifikasi perbedaan yang signifikan dalam pola metilasi dibandingkan dengan kontrol yang tidak terpengaruh. Yang kedua ada kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin. Dengan menggunakan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin, para peneliti mampu memprediksi cerebral palsy dengan akurasi yang tinggi berdasarkan pola metilasi DNA pada bayi. Yang ketiga ada temuan penting. Penelitian ini menemukan perubahan epigenetik pada leukosit darah yang dapat digunakan sebagai penanda untuk memprediksi cerebral palsy pada bayi baru lahir serta memberikan wawasan tentang mekanisme penyakit tersebut. Nah, selanjutnya ada hubungan jalur persinyalan TGF-beta dan gangguan neurodegeneratif. Yang pertama yaitu pensinyalan TGF-beta. Pensinyalan TGF-beta memainkan peran penting dalam gangguan neurodegeneratif, memiliki sifat pelindung saraf dan berperan penting dalam regenerasi jaringan, diferensiasi sel, dan regulasi sistem kekebalan tubuh. Yang kedua ada perubahan metilasi gen. Penelitian ini mengidentifikasi modifikasi epigenetik pada DNA leukosit bayi yang kemudian didiagnosis dengan cerebral palsy. Beberapa gen yang terlibat dalam penyinyalinan TGF-beta mengalami perubahan metilasi signifikan. Yang ketiga ada fokus pada fungsi otak. Analisis jalur menunjukkan hubungan antara gen yang terlibat dalam pensinyalan TGF-beta dan fungsi otak serta perkembangan saraf yang dapat berkontribusi pada gangguan neurodegeneratif. Nah, selanjutnya ada temuan signifikan dalam penelitian epigenomik DNA. Yang pertama ada 230 lokus CPG terkait. Penelitian ini menemukan bahwa ada 230 lokus CPG yang mengalami perubahan metilasi yang signifikan pada bayi yang didiagnosis dengan cerebral palsy. Yang kedua ada 258 gen yang terdampak. Perubahan metilasi DNA terkait dengan CP258 gen yang terlibat dalam berbagai fungsi biologis dan perkembangan saraf. Yang ketiga, ada akurasi prediksi tinggi. Teknik pembelajaran mesin berbasis kecerdasan buatan atau AI memiliki akurasi prediksi yang sangat baik dalam memprediksi cerebral palsy berdasarkan pada metilasi DNA. Nah, selanjutnya ada berkembangnya pengaruh penggunaan penanda epigenetik dalam diagnosis. Deteksi dini CP. Penelitian ini menunjukkan potensi penggunaan penanda epigenetik seperti perubahan metilasi DNA pada bayi untuk screening dan deteksi dini cerebral palsy. Yang kedua ada peningkatan diagnosis. Dengan menggunakan teknologi epigenomik DNA, diagnosis cerebral palsy dapat ditingkatkan sehingga bayi yang terkena dapat segera mendapatkan perawatan yang tepat. Yang ketiga ada perkembangan di bidang medis. Temuan ini membuka pintu untuk pengembangan penanda epigenetik baru dan penggunaan metode deteksi yang lebih sensitif dalam diagnosis penyakit neurologis pada bayi. Selanjutnya ada pentingnya kolaborasi untuk masa depan penyembuhan. Yang pertama ada perkembangan terapi baru. Kolaborasi antar peneliti
peneliti, dokter, dan industri farmasi diperlukan untuk mengembangkan terapi inovatif dan perawatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Yang kedua adalah pendekatan terpadu, pendekatan lintas disiplin, termasuk terapi fisik, okupasi, speech therapy, dan dukungan psikologis sangat penting dalam memberikan perawatan yang komprehensif dan holistik bagi pasien dengan cerebral palsy. Yang ketiga adalah penelitian lanjutan. Penelitian terus dilakukan untuk memahami mekanisme neurologis CP dan identifikasi target terapi yang baru dan potensialnya untuk penyembuhan cerebral palsy. Nah, dan yang terakhir, gambaran masa depan penelitian CP. Yang pertama adalah penelitian mendalam. Penelitian lanjutan tentang epigenetik dan peran DNA dalam cerebral palsy akan terus dilakukan untuk memperdalam pemahaman kita tentang penyakit ini. Jadi, nanti itu akan ada penelitian yang lebih mendalam agar kita itu lebih paham tentang apa itu cerebral palsy. Nah, kedua itu pembenahan metode diagnostik. Penemuan baru dalam epigenomik dan pembelajaran mesin akan membantu memperbaiki metode diagnostik untuk deteksi cerebral palsy yang lebih dini dan akurat. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup. Dengan terus mengembangkan terapi dan perawatan, diharapkan bahwa kualitas hidup pasien dengan cerebral palsy akan terus meningkatkan dan masa depan mereka dipenuhi dengan lebih banyak harapan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika masih kurang paham, kalian bisa mengklik di sini dan di sini itu sudah ada jurnal yang saya dapatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.